Kapal wisata Labuan Bajo terbakar di perairan Taman Nasional Komodo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Ilaga, Papua melakukan aksi gangguan keamanan dengan membakar puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bahar Kapolri melaksanakan supervisi kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah dalam rangka asistensi dan supervisi Dalmas Nusantara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 5 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi. Inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kapal wisata Labuan Bajo terbakar di perairan Taman Nasional Komodo. 2 wisatawan asing dan 4 ABK berhasil selamat dalam kejadian ini. Kapal wisata Labuan Bajo KM Carpe Diem terbakar di perairan Sianiba, Taman Nasional Komodo, Sabtu 3 Februari lalu. Kapal semi pinisi ini terbakar di sekitar Kepulauan Siaba, Nusa Tenggara Timur, sekitar pukul 15 waktu setempat. Ada 2 orang wisatawan asing asal Kanada dan 4 ABK dalam KM Carpe Diem yang berhasil dievakuasi ke Labuan Bajo dengan selamat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Belum diketahui penyebab terbakarnya kapal, namun diketahui kapal belum mendapat clearance dari KSOP Labuan Bajo untuk melakukan pelayaran. Kita ke informasi lain, peredaran narkoba varian baru yang menyerupai permen coklat terungkap di Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan 4 orang pengedar varian baru narkoba jenis ganja coklat ini. Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat mengungkap modus baru peredaran narkoba jenis ganja, yakni dengan mencampur ganja dengan coklat sehingga ganja tampak seperti permen coklat. Pengungkapan ini disampaikan Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso saat menggelar jumpa pers pengungkapan penyalahgunaan narkoba di Mako Polresta Bogor Kota. Dalam kasus ganja varian coklat ini, Polres Bogor Kota mengamankan 4 orang tersangka di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain memproduksi ganja coklat, tersangka juga memproduksi tembakau sintesis. Kapolresta Bogor Kota mengatakan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba di Kota Bogor, serta mengimbau peran serta orang tua untuk turut mengawasi anaknya agar terhindar dari bahaya narkoba. Mengamankan untuk 4 orang tersangka di kos-kosannya. Ini dia memproduksi tembakau sintetis, kemudian ganja, ada barang bukti yang diamankan di TKP, dan juga coklat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 173 gram bruto. Jadi tersangka ini mencampur coklat dengan ganja. Jadi pesan kepada para orang tua agar waspada terhadap
keluarganya ataupun anak-anaknya, ya coklat ini ternyata bisa dicampur sama ganja. Ya. Dan ini kita tangkap, ya, satu tersangka di kos-kosan di daerah Bojonggede. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Polres Lamandau mengungkap perkara narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau selama bulan Januari 2024. Dalam pengungkapan kasus tersebut berhasil disita sejumlah barang bukti berupa 395 gram narkotika jenis sabu dan 8 butir ekstasi. Konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau selama bulan Januari 2024 dilaksanakan di Joglo Polres Lamandau, Kalimantan Tengah. Selain Kapolres Lamandau, turut hadir Kapolda Kalteng, AKBP Bronto Budiono, dan Ketua Pengadilan Negeri Nangabulik, serta Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau. Kasatres Narkoba Polres Lamandau, Ibtu Z. Hutagalung, menyampaikan selama rentang waktu bulan Januari 2024, Polres Lamandau berhasil mengungkap peredaran narkoba di wilayah Lamandau dengan barang bukti 395 gram narkotika jenis sabu dan 8 butir ekstasi. Ibtu Z. Hutagalung menambahkan, ungkap kasus tersebut hasil dari 4 laporan polisi yang sedang ditangani Satres Narkoba Polres Lamandau. 3 barang bukti berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, sedangkan 1 barang bukti berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Para pelaku ditangkap saat personel Polres Lamandau sedang melaksanakan razia di Jalan Trans Kalimantan Nangabulik dan sebagian lainnya ditangkap di rumahnya. Narkoba di sekitaran rumah kediaman atau tempat yang ada di Kabupaten Lamandau sangat disampaikan kepada kami Polres Lamandau, terutama di Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau untuk dilakukan pengecekan serta penindakan. Apabila benar di sana ada peredaran gelap narkoba, pasti akan kita tindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saat ini, pelaku yaitu M, 28 tahun, IW, 28 tahun, KL, 46 tahun, dan DP, 33 tahun, berada di Polres Lamandau untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Sementara barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara direbus dengan dicampur cairan pembersih lantai, lalu dimasukkan ke dalam septic tank. Dari Humas Polres Lamandau, Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri. Dari Lamandau kita ke Sorong, polisi mengungkap dalang kaburnya 53 napi dari lapas di Sorong, Papua Barat Daya. 4 orang dalang hingga saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. 6 narapidana menjadi dalang di balik kaburnya 53 narapidana dari lapas kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya. 2 diantaranya telah berhasil ditangkap oleh petugas, sementara 4 lainnya masih buron. 4 orang dalang yang masih dalam pengejaran bernama Stefano A. Baransano, Dedi Womsiwor, Julius Suweni, dan Beni Maai. Diketahui Stefano A. Baransano merupakan narapidana kasus pembunuhan. Hingga saat ini dari total 53 napi yang kabur dari lapas Sorong, polisi telah berhasil menangkap kembali 21 napi dan tersisa 32 orang napi yang sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Sebelumnya diketahui kasus 53 napi yang kabur dari lapas kelas 2B Sorong terjadi pada 7 Januari lalu. Para napi berhasil kabur dari lapas dengan menerobos petugas jaga melalui pintu utama lapas. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali untuk Anda.